Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada hari ini kita akan membaca atau mengambil hadis yang ke-4, yaitu tentang jenjang penciptaan manusia dan juga penulisan takdir, penetapan rezeki, ajal dan amalannya. Hadis yang juga syarat akan makna besar dan melimpah faidahnya ketika kita benar-benar atau jujur dalam mencari ilmu, maka insyaAllah akan kita dapatkan. Berkata beliau rahimahullah, an Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami atau telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq, orang yang jujur, orang yang benar, wal as-sadiqul masduq, yang dibenarkan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Di cetakan kita kurang kata nutfah, ditambah arba'ina yauman nutfatan. Thumma yakunu alaqatan mithla dalik, thumma yakunu mudghatan mithla dalik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nutfah, berupa nutfah yaitu mani. Kemudian menjadi alaqah, gumpalan darah, selama itu juga, itu selama 40 hari juga. Kemudian menjadi mudghah, gumpalan daging, selama itu juga, yaitu 40 hari. Jadi ketika dijumlahkan maka totalnya sampai pada bentuk gumpalan daging ini, yaitu selama 4 bulan. Kemudian selanjutnya, thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Kemudian diutus seorang malaikat, lalu ia meniupkan ruh kepadanya, dan dia, malaikat tadi, diperintah untuk menulis 4 hal, 4 kalimat, 4 perkara, yaitu amalannya, ajalnya, dan rizkinya, amalannya, ajalnya, dan apakah ia termasuk orang yang sengsara ataupun bahagia. Selanjutnya kata beliau, fa walladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian kata beliau, nampaknya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar akan beramal dengan amalan penduduk surga hingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta, saking dekatnya. Namun ia didahului oleh Alkitab, maksudnya catatan takdirnya, sehingga ia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalamnya. Dan sungguh salah seorang dari kalian akan beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Namun ia didahului oleh catatan takdirnya sehingga ia beramal dengan amalan penduduk surga, maka ia pun masuk ke dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis yang di hadapan kita ini, hadis mulia ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah orang yang benar dan dibenarkan, orang yang jujur. Beliau berkata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan dalam perut ibunya, yaitu karena yang dilahirkan itu awal penciptaannya adalah bergabung antara dua air, yaitu mani dan air dari lelaki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Makna amsyajin di situ adalah mukhtalitah, yaitu bercampur. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari nutfah amsyaj, mani yang bercampur. Maksudnya bercampur dengan cairan dari perempuan. Dan selanjutnya, selama beberapa memberikan ilmu kepada kita di sini, berapa lama kita di dalam perut ibu kita dalam bentuk mani. Kata beliau, arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu mani. Dari hadis ini dapat kita ambil manfaat ataukah pengetahuan yang sebelumnya tentu telah kita ketahui, bahwa kita ini berasal dari air, mani yang terpancar, maka sepantasnya lah kita renungkan hal tersebut yang insya Allah akan melahirkan sifat jauhnya kita dari kesombongan dengan apa yang ada pada diri kita. Kita harus selalu mengingat dari mana asal kita, bagaimana bentuk kita sebelum saat ini. Selanjutnya kata beliau, thumma yakunu fi dalika alaqatan, kemudian juga seperti itu, maksudnya selama 40 hari, dan tentu ini masih di dalam perut ibu kita, alaqatan akan menjadi segumpal alaqah, darah. Jadi dari mani kemudian berubah menjadi darah selama 40 hari tersebut. Dan darah ini juga fi misla dalik, yaitu selama 40 hari. Jadi sampai sini usianya sudah sampai ke 80 hari. Kemudian selanjutnya fase yang ketiga, thumma yakunu fi dalika mudghatan, kemudian setelah itu akan menjadi, setelah 40 hari kedua atau setelah 80 hari akan menjadi mudghah, segumpal daging. Jadi yang sebelumnya mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan ini juga selama 40 hari, yaitu berarti 40 hari yang ketiga. 40 hari yang ketiga, sehingga totalnya adalah menjadi 120 hari. Dengan tingkatan-tingkatan penciptaan ini, kemudian mulailah berbentuk anggota-anggota badan, dan jelaslah nampak bahwasanya itu menjadi sebuah janin. Jadi ada 3 fase sampai sebelum ditiupkannya ruh. 3 fase penciptaan kita di dalam perut ibu kita sebelum ditiupkannya ruh. Yang pertama mani selama 40 hari, kemudian setelah itu menjadi segumpal darah juga selama 40 hari, dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari, setelah 40 hari, kemudian 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 setelah 40 hari, kemudi
jumlah total 120 hari, ataukah dengan hitungan bulan dia menjadi sekitar 4 bulan. Kemudian kata beliau, "Tsumma yursalul malak," kemudian diutuslah seorang malaikat, diutus seorang malaikat, yaitu berarti setelah 4 bulan tersebut diutus malaikat yang ditugaskan untuk apa? Tsumma yanfukhu fihi ruh, yang ditugaskan untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut, karena sebelumnya ia masih dalam proses pembentukan. Jadi setelah 4 bulan barulah diutus malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut, yang dengannya janin tersebut itu bergerak. Dengan ruh tersebut janin itu bergerak. Maka bisa dikatakan bahwa ruh inilah sebagai kehidupan. Ruh inilah sebagai kehidupan, dan kita sebagai manusia dari awal hingga saat ini, bahkan hingga akhirnya nanti, tidak ada yang mengetahui secara pasti hakikat dari ruh tersebut, bagaimana bentuknya, bagaimana sifat dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti akan hakikat tentang ruh, karena ia termasuk dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu di antara rahasia dari Rabbku, dan tidaklah aku diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Maka tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang hakikat dari ruh ini. Dan tiada lain, ruh ini adalah sesuatu yang malaikat ditugaskan untuk meniupkan kepada janin. Jangan disangka bahwasanya ketika lafaz meniupkan di sini, oh berarti ruh itu seperti angin, sebagaimana mungkin pernah disaksikan di di layar-layar TV atau selainnya. Mereka mengkiaskan hal tersebut, dan bahwasanya itu tidak benar. Sudah kita sampaikan tadi bahwa tidak ada yang mengetahui hakikat dari ruh. Nah, dengan ruh ini bergeraklah janin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan apabila datang kematian, maka pergilah ruh ini, dicabutlah ruh ini. Kemudian jasad kita menjadi mati, menjadi diam, menjadi kaku, menjadi sesuatu yang tidak lagi ada pergerakan, bahkan lama-kelamaan ia akan menjadi bangkai. Wal'iyadu billah. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya apa yang harus kita sombongkan dari bentuk fisik kita saat ini, baik itu berupa kesempurnaan kekuatan yang ada padanya, keelokan jika dipandang, dan lain sebagainya berupa keindahan-keindahan. Semuanya itu tidak pantas untuk disombongkan ketika kita mampu merenungi hadis-hadis yang seperti ini. Hadis-hadis yang seperti ini, bahwasanya sebelumnya kita hanya sekedar air, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian sampai di situ belum ada pergerakan, hingga diutus malaikat meniupkan ruh, barulah kemudian ada sedikit pergerakan. Jadi apa yang hendak kita sombongkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sementara kita diciptakan dalam keadaan demikian. Yang mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, dan berarti hanya Dia juga yang berhak untuk mencabut ruh tersebut. Dan peniupan ruh kepada janin tersebut yang menjadikannya hidup adalah salah satu
tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di penciptaan awal bahwa kita diciptakan dari tanah, yaitu ayah kita Adam alaihi salam. Kemudian selanjutnya thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian dijadikan penciptaannya dari mani dan dia berada di tempat yang kokoh tersembunyi, yaitu di dalam rahim ibu kita, di dalam rahim ibu-ibu kita. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah. Ini untuk menguatkan hadis yang tadi, dan ini adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah. Kemudian dari air mani itu dijadikan alaqah, yaitu segumpal darah. Fa khalaqnal alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan dari segumpal darah itu mudghah, segumpal daging, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian Allah berfirman, kami ciptakan dari gumpalan daging itu tulang belulang, yang kemudian tulang ini dibungkus lagi dengan daging. Thumma ansha'na'u khalqan akhar. Kemudian dijadikan lagi bentuk ciptaan yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang ia adalah sebaik-baik pencipta, sebaik-baik pencipta. Allah juga berfirman, wa qad khalaqnakum atwara. Allah sudah menciptakan kalian, telah menciptakan kalian atwara, dengan beberapa kejadian-kejadian. Sudah dijelaskan tadi. Awalnya adalah mani, sebelum menjadi janin awalnya adalah mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang dibungkus lagi menjadi daging, hingga jadilah seperti bentuk manusia yang sempurna. Itulah penciptaan dari manusia, dan itulah diantara kehebatan dan keagungan serta kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan apa yang ingin ia lakukan. Selesai dari fase penciptaan yang bisa kita simpulkan bahwasanya ada 4 fase. Yang pertama, 40 hari pertama menjadi sebagai mani, kemudian yang kedua sebagai segumpal darah, kemudian ketiga sebagai segumpal daging, kemudian setelahnya barulah diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Baru diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Bersamaan dengan itu selanjutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan juga diperintahkan untuk menuliskan, menetapkan dengan 4 perkara, yaitu setelah ditiupkannya ruh, malaikat diutus juga bi arba'i kalimat, untuk menulis 4 perkara, yaitu penulisan yang khusus untuk janin tersebut, dan di sana ada juga penulisan takdir yang secara umum. Nah, itulah yang tertulis di 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, yaitu di Lauhul Al-Mahfuz. Itu pencatatan takdir secara umum. Adapun yang di sini wa yu'maru bi arba'i kalimat, pencatatan takdir di sini khusus untuk janin tersebut. Namun penulisan yang khusus ini pun telah tertulis di penulisan umum sebelumnya, telah tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Nah, setelah hal ini jangan sampai dipahami bahwasanya penulisan takdir di sini adalah penulisan takdir yang baru, Padahal
seakan-akan seakan-akan bertentangan dengan hadis yang menyebutkan segala sesuatu telah diciptakan atau telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian datang hadis ini, ditetapkan lagi takdir di dalam perut masing-masing. Jangan dipahami bahwasanya di sini ada pertentangan, adanya penulisan takdir yang baru. Tidak, apa yang tertulis di yang khusus ini untuk tiap janin setelah ditiupkan ruh adalah penulisan yang khusus, dan itu juga tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Jadi bukan penulisan takdir yang baru. Apa 4 hal yang malaikat diperintahkan untuk ditulis bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'id? Untuk menuliskan atau menetapkan rizkinya, menetapkan ajalnya, menetapkan amalannya, dan menetapkan apakah ia termasuk di antara orang yang sengsara ataupun bahagia. Maka rezeki yang ada pada kita itu tidak lepas dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya bagi kita kecuali apa yang telah kita ditetapkan atasnya. Dari segala sesuatu telah ditetapkan. Segala sesuatu telah ditetapkan. Dan tidaklah kemudian kita hidup di atas muka bumi ini, usia yang kita jalani, kecuali apa juga yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak kita beramal dengan amalan yang baik ataupun amalan yang buruk, kecuali semua itu telah tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Semua dimudahkan di atas hal tersebut. Sebagaimana dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullum muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian. Dan hadis ini disebutkan tatkala ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, kalau semuanya sudah dicatat, sudah ditetapkan, lalu untuk apa kita beramal? Yang bertanya ini adalah sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban yang tadi, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah." Beramallah. Jadi perintah asalnya adalah beramal. Kita tidak bergantung kepada takdir. Kita tidak berdiam diri dengan mengatakan kalau Allah menakdirkan maka akan terjadi begini dan begini. Tidak, kita tetap diperintahkan untuk menempuh sebab. Kita tetap diperintahkan untuk menempuh sebab, yaitu amalan-amalan. Dan juga tidaklah kita berbahagia ataupun sengsara kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh kita, yang pertama di Lauhul Mahfuz dan yang kedua ketika masih berada di dalam perut ibu kita. Dan pena-pena takdir telah diangkat, penetapan takdir telah diangkat, tidak akan lagi berubah. Wajaffatis suhuf, telah mengering lembaran-lembaran catatan takdir, tidak bisa lagi diubah, tidak bisa lagi dihapus. Ia akan berjalan di atas kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi siapapun tentang kebahagiaannya, tentang kesedihannya, dan usaha hamba itu hanyalah sebab. Itu hanyalah sebab. Terkadang ada di antara kita mungkin melaksanakan sebab yang sama, tapi yang satu bersedih dengan sebab yang ia tempuh itu, yang satunya lagi bahagia. Dan itu adalah tanda bahwasanya segala sesuatunya telah ditetapkan. Segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya diperintah untuk menempuh sebab. Apabila kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memudahkan itu untuk kebaikan kita. Apabila kita melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan dalam keburukan itu. Dan asyarru laisa ilallah, keburukan itu tidaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan ia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya bil husna, pahala yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebaikan. Jadi harus ada amalan dulu. Harus ada amalan kebaikan, kemudian Allah akan mudahkan kebaikan baginya. Demikian juga lawannya, wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang-orang yang bakhil, pelit, kikir, wastagna, dan merasa dirinya cukup yaitu tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju al usr, kesulitan, kesedihan, kesengsaraan. Jadi harus diawali dengan amalan, harus diawali dengan amalan. Tidak boleh kita bersandar pada takdir semata, tidak boleh kita bersandar pada takdir semata. Maka jadilah perbuatan kita adalah sebab dari kesedihan dan kebahagiaan kita sesuai dengan amalan-amalan dan maksud-maksud kita dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut sesuai dengan apa yang kita amalkan dan apa yang kita maksudkan dalam amalan tersebut. Dan inilah untuk mengkompromikan dua hal, bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan adapun perbuatan hamba itu adalah sebab menjadikannya kita berbahagia ataupun bersedih dan sengsara. Tentu kita pada akhirnya kebahagiaan yang hakiki dan tertingginya adalah ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kesedihan yang paling sedihnya adalah ketika kita masuk ke dalam neraka, waliyadu billah. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi walladzi la ilaha ghairuh, dan demi dia yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini bersumpah akan menunjukkan hal yang penting. Apa sumpahnya? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu akan beramal dengan amalan penduduk surga hingga antara dia dengan surga ini jaraknya sisa sehasta, saking baiknya amalannya, saking indahnya amalannya. Akan tetapi fayasbiqu alaihi alkitab, yaitu telah dituliskan baginya alaihi fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian ia beramal dengan amalan ahli atau penduduk neraka. Maka jadilah amalan yang terakhir ini, amalannya yang berupa amalan penduduk neraka menjadi sebab apa? Menjadi sebab ia masuk ke dalam neraka, waliyadu billah. Fayadkhuluha, maka ia masuk ke dalam neraka. Jadi bukan karena amalannya yang amalan baik yang di awal, tapi ia akhiri hidupnya fayamalu bi amali ahlin nar. Jadi ada amalan-amalan penduduk neraka yang ia amalkan, yang itulah yang menjadi sebab ia masuk ke dalam neraka, waliyadu billah.
Selanjutnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Kemudian ada seseorang di antara kalian yang beramal amalan penduduk neraka hingga jarak antara ia dengan neraka hanya sehasta, tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi al-kitab, kemudian ia didahului atau ditetapkan dengan takdirnya fayamalu bi amali ahli al-jannah. Kemudian ia beramal dengan amalan penduduk surga, sama dengan yang tadi. Di akhir amalannya adalah amalan penduduk surga. Kalau yang terakhir, yang pertama tadi di akhir amalannya adalah amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, kemudian ia masuk surga karena dengan yang menjadi sebab adalah amalan penduduk surga karena ia mengamalkan amalan penduduk surga. Dan ini menunjukkan atau menjadi penguat di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kata beliau, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan akhirnya. Dari sini memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita bahwasanya pentingnya kita selalu istiqomah. Pentingnya kita selalu istiqomah hingga akhir hayat kita, hingga akhir hembusan nafas kita, hingga akhir menetapnya ruh di dalam badan kita. Penting untuk kita istiqomah dan menempuh sebab-sebab istiqomah. Di antara yang paling besarnya sebabnya adalah senantiasa berada di atas jalan menuntut ilmu. Senantiasa berada di atas jalan menuntut ilmu dan juga berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh yang akan membantu kita istiqomah, yang akan membantu kita istiqomah, yang kita harapkan dengannya kita meninggalkan dunia ini dengan amalan yang terbaiknya, dengan amalan yang terbaiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak menggolongkan kita menjadi salah satu di antara penduduk surganya. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah bukan apa yang ada sekarang. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Dan itulah juga mengapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa atau sering sekali berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan dan tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas agamamu. Perlu kita cermati sedikit, yang berdoa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan beliau telah diampuni segala dosa-dosanya, telah dipastikan dan dijamin masuk ke dalam surga, namun tetap berdoa dengan doa tersebut. Lalu bagaimana lagi dengan kita? Apakah kita merasa aman dengan fitnah-fitnah yang ada? Apakah kita merasa aman dengan makar-makar yang ada? Tidaklah kemudian perasaan aman itu muncul kecuali dari jiwa yang sombong, yang hawa nafsu atau bisikan-bisikan setan telah banyak meliputi dari kehidupannya. Maka sepantasnya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai panutan yang dengannya kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Sampai sini selesai penyebutan hadis yang penting ini, dan potongan yang terakhir ini adalah di antara hal yang terpentingnya. Sederhananya adalah kita bukan berarti jangan sampai seseorang berpikiran bahwasanya Allah tidak adil. Bagaimana kemudian seseorang telah beramal amalan amalan surga, kemudian ujung-ujungnya ia masuk neraka. Diperhatikan dengan baik bahwasanya di situ disebutkan fayamalu bi amali ahlin nar. Kemudian ia melakukan amalan dengan amalan penduduk neraka. Maka dengan amalan itulah ia masuk ke dalam neraka. Bagaimana kemudian dikatakan Allah tidak adil akan hal tersebut?
Tidak bisa. Tidak ada orang yang berakal yang memahami dengan pemahaman yang demikian. Dengan pemahaman yang demikian. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya yang terpenting atau yang menjadi tolak ukur dari amalan itu adalah penutupnya. Maka kita dituntut untuk senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan kita di pertemuan yang akan datang dalam membaca hadis yang kelima biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.